Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Safawa Huda dengan NIM 2110911220061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung menggunakan PPT yang saya ambil dari internet yang dibuat oleh Bapak Didik S. Atmojo, Sarjana Keperawatan, NS Magister Keperawatan, SPIPAM. Di sini saya izin untuk menyampaikan materi mengenai anatomi jantung. Yang pertama, ini adalah jantung. Letak jantung sendiri berada di rongga dada sebelah kiri dan terlindung dengan dinding dada. Ukurannya 12 sampai 14 cm kali 8 sampai 9 cm kali 6 cm. Beratnya 250 sampai 350 gram. Basis superior posterior vertikal 2. Apex anterior inferior ICS 5. Dua jari di bawah papila mame, bagian ventricle paling tebal, punctum maksimum, dan point of maximal intensity. Ini letaknya seperti ini. Kemudian ini anatomi jantung. Ini ada paru-paru sebelah kanan, jantung, dan paru-paru sebelah kiri. Pertama di sini ada pembuluh darah, vena cava superior, ini paru-paru sebelah kirinya. Lalu di sini ada aorta. Di sini ada apex jantung, parietal perikardium. Ini ada pulmonary trunk, dan ini ada parietal pleura. Jumlahnya ada 1 buah, bentuknya seperti buah mangga, kemudian ukurannya itu sebesar tinju, tergantung pada umurnya, jenis kelaminnya, tinggi badan, lemak epikardium, nutrisi. Kemudian pada bagian atasnya itu tumpul atau bagian basis cordis, dan bagian bawahnya itu runcing atau apex cordis. Lapisan jantung yang pertama ada perikardium atau lapisan luarnya sebagai pembungkus jantung dari jaringan ikat. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis dan juga perikardium visceralis bagian dalamnya. Kemudian lagi ini ya? Apa? Mau baca di mana? Mandi tante. Kemudian di antara keduanya itu ada rongga perikardium yang nggak ada isinya. Selanjutnya ini perikardiumnya, ada pericardial fluid-nya. Ini pericardial layers of the heart-nya, terbuat dari jaringan ikat atau fibros. Kemudian ini untuk parietal layer-nya, ini pericardial cavity-nya. Kemudian ini ada visceral layer-nya, dan di sini ada miokardium, baru ada endokardiumnya. Ini untuk dinding jantung, ini strukturnya. Terus ini baru ada heart chamber-nya. Yang kedua ada miokardium atau lapisan otot jantungnya. Dia lapisan tengah jantung terdiri dari 3 macam otot. Ada otot atrium yang tipis, kemudian otot ventricle,
Yang ventricle kirinya itu lebih tebal daripada ventricle kanan. Kemudian ada otot serat khusus. Dan ada septum cordis, yaitu batas jantung kiri dan kanan. 1 dan 2 berkontraksi, 3-nya tidak. Kemudian otot ventricle itu biasanya lebih tebal daripada atrium. Selanjutnya ada endokardium. Ini lapisan paling dalam jantung, atau lapisan dalamnya terdiri dari jaringan epitel endotel, berhubungan langsung dengan ruang jantung. Nah ini, miokardium, epikardium, dan juga endokardium. Yaitu endokardium itu adalah bagian dalamnya dari si miokardium. Sini ada right atrium, left ventricle, dan right ventricle. Ini dindingnya tadi. Dense fibrous layer, kemudian loose connective tissues, dan epitelnya. Itu bagian parietalnya. Kemudian untuk bagian Mbak Caca. Saya tak ya. Kemudian pada bagian epikardiumnya, loose connective tissue, Ya. dan epitelium. Kemudian bagian endokardiumnya ada loose connective tissues dan endotelium. Ini ada miokardiumnya, terdiri dari otot-otot. Ruangan jantung ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan juga septum cordis atau sekat jantung antara jantung kanan dan jantung kiri. Pada janin itu ada foramen ovale atau lubang antara atrium kiri dan atrium kanan, sehingga darah atrium kanan dan kiri itu tuh bercampur. Foramen ovale ini tuh akan nutup setelah bayinya lahir atau terbentuknya dipotong sehingga paru-paru berfungsi. Nih, myocardial thickness and function. Ketebalan dari miokardium ini bervariasi tergantung dari fungsi dari chambernya. Atria are thin-walled, deliver blood to adjacent ventricles. Ventricle walls are much thicker and stronger. Right ventricle supplies blood to the lungs, little for resistance. Left ventricle wall yang paling tebal dan supply systemic circulation. Ini ketebalan dari cardiac walls-nya. Ini kalau dipotong secara transversal. Left ventricle dan right ventricle. Jadi kalau left ventricle itu much thicker than the right ventricle dindingnya. Katup jantung ada katup mitralis. Ada ini kalau katup mitralis itu 2 daun katup antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Kemudian ada katup tricuspidalis, 3 daun katup antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Kemudian ada katup semilunaris pulmonalis antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Dan yang terakhir ada katup semilunaris aorta, yaitu antara ventrikel kiri dengan aorta. Ini atrioventricular dan semilunar valves. Katup atrioventricular dan semilunar. Ini pulmonic valve. Katup pulmonik, katup aorta, dan ini ada mitral. Dan ini tricuspid. Nah, ini. Pulmon ini tricuspid. Ini yang di jantung asli. Apa? Belum benar. Bocah. Tricuspid. Ini bicuspid atau mitral. Kemudian ini ada aortic dan pulmonary semilunar valve. Kemudian atrioventricular valve function. Fungsinya bisa dibaca. Blood returning to the heart fills atria, putting pressure against atrioventricular valves.
atrioventricular valves first open. Kemudian, as ventricle fills, atrioventricular valve flaps hang limply into ventricles. Atria contract, forcing additional blood into ventricles. Mana B-nya? Kemudian ventricles contract, forcing blood against atrioventricular valve cusps. Atrioventricular valves close. Papillary muscles contract and chordae tendinae tighten, preventing valve flaps. Ya. Ini tante, nanti ya. Flaps from itu Adria. Ini Udah Kaca. masuk Ya, pakai baju sini ke Kaca. atrioventricular. Enggak, belum ada. Masuk. Masa mami suruh masuk? Ya enggak lah ya. Atrioventricularnya closed. Itu darahnya udah ketutup. Udah keisi. Ya lah, Cak. Namanya Kafe. semilunar valve. Ganti dulu sayang. Banyak boleh ya? Boleh ya? Oh, Nil. Ya. Mas, boleh Mas? Ya. Caca yang mana yang mau di print Jar, Nil, nak? Sebentar, Jar. Nah, Bapak Ntilon Caca, Jar. Ada videonya. Semil. Ada ini jatuhnya. Aku mau video kares nih. Aku mau nyampe itu tadi. Aduh, basah kakunya. Ada apa? Cuman kayak tadi aku menyambat. Basah, nah aku menjelaskan. Kadang ada bapaknya, nah, Caca. Nah. Panggil jadi lain. Sampai tak kasih ini basahnya. Bahasanya kah? Bahasanya gini. Kan nanti Hana tuh download itu loh, download shoot di laptop. Nanti digabung jadi satu. Kemudian semilunar valve function di sini as ventricles contract and intraventricular pressure rises, blood is pushed up against semilunar valves, forcing them open. Apa nih maksudnya? Aorta Ini kalau apa lagi? semilunar valve open as ventricle relax and intraventricular pressure valve. Sudah berapa menit nih? 10. Blood flows back from arteries, healing the Paham tapi ya nantinya. semilunar valves and forcing them to close. Oh iya. Nah, ini kan masuk, nah semilunar valve-nya open, darahnya masuk. Kemudian nanti kalau udah kerisi darahnya, dia bakal ketutup. Iya. Jangan beberapa kali ke Banjarbaru kami ini, Tante. Tapi nggak dapat. Dapat Sudah kemarin. dapat, cuman beda dokternya lagi. Oh, tapi ini ada janjian. Udah. Mm-mm. Nah, ini dia. Sini mah. Isi ya, Cak. Ya. Pembuluh darah pada jantung. Yang masuk ke jantung ada yang pertama vena cava. Masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh. Kemudian vena cava superior dan inferior. Dia tuh ada yang superior inferior. Dan kalau misalkan vena cava superior dan inferior ini dia itu kayak dengan karbon dioksida. CO2. Kemudian ada vena pulmonalis. Kalau ini masuk ke atrium kiri dari paru-paru. Kaya dengan oksigen. Kalau yang keluar dari jantung itu ada aorta, brachiocephalic, left common carotid, subclavian arteries. Keluar dari ventricle kiri menuju ke seluruh tubuh. Kaya dengan oksigen. Lalu
Kalau arteri pulmonalis ada kanan dan kiri, dia keluarnya dari ventrikel kanan ke paru-paru, kaya dengan karbon dioksida. Kalau arteri koronaria itu adalah pembuluh darah pada dinding jantung yang memberi nutrisi pada otot jantung. Nah, ini external heart anterior view. Ini kalau dari depan kelihatan seperti ini bagian luar dari jantungnya. Yang ini pembuluh darahnya ada brachiocephalic artery, left common carotid artery, dan left subclavian artery. Yang besar ini itu tadi itu bercabang dari aortic arch atau ya. Kemudian ada superior vena cava yang kemudian di sini ada right pulmonary artery. Ini ascending aorta. Di sini ada pulmonary trunk yang bercabangnya tadi ke sini dan ke sini. Yang ini ada left pulmonary artery, yang ini ada right pulmonary artery. Kemudian di sini ada left pulmonary veins. Dua-duanya. Yang ini ada left atriumnya, ada auricle, circumflex artery. Ininya adalah coronary artery. Pulmonary trunk. Nah, ini right pulmonary veins. Ada right atrium, right coronary artery. Kemudian di sini ada anterior cardiac vein, right ventricle, marginal artery, small cardiac vein, inferior cava. Vena cava ini apexnya, anterior interventricular artery, great cardiac vein, left ventricle-nya. Ini kalau dari posterior. Aorta, superior vena cava. Ini ada right pulmonary artery, ini left pulmonary artery. Ini ada left pulmonary veins, ada right pulmonary veins. Ini ada vena cava inferior. Ini ada coronary sinus, left atrium, great cardiac vein, posterior vein of left ventricle, left ventricle-nya apex, coronary sinus, posterior interventricular artery in posterior interventricular sulcus, myocardiac vein, dan juga ada di sini right ventricle-nya. Ini gross anatomy of heart. Aortanya, superior vena cavanya, ini kemudian ada right pulmonary artery-nya, ini left pulmonary artery-nya, ini left atriumnya, di sini ada left pulmonary veins, di sini ada right atriumnya, kemudian ini ada right pulmonary veins-nya, di sini ada fossa ovalis, ada pulmonary semilunar valve, left ventricle-nya, ini dindingnya lebih tebal. Ini right ventricle, dindingnya lebih tipis. Ada di sini tricuspid valve. Katup tricuspid yang menyambungkan antara atrium kanan dan ventricle kanan. Di sini ada mitral, katup mitral yang menyambungkan antara atrium kiri dan juga ventricle kiri. Di sini ada pulmonary semilunar valve. Ada chordae tendineae. Inferior vena cava. Ada trabecula carnea, visceral pericardium, myocardium, interventricular papillary muscle, semilunar valve. Udah ya tadi ya. Ya. Next, ini ada pathway of blood through the heart and lungs. Kita anak FK harus bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Di sini ada capillary beds of lungs where gas exchange occurs.
Di sini ada Terus ditayangin satu hari. di mana gas itu bertukar. Nah, di sini. Ini ada Allah berkabira pulmonary arteries. Ini ada vena cava, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, pulmonary veins, aorta, and branches. Ini ada capillary beds of all body tissues where gas exchange occurs. Nah, yang pertama dari jantung di sini. Nanti darah yang kaya akan oksigen itu akan masuk ke dalam left atrium atau atrium kiri. Kemudian dia masuk ke left ventricle yang kemudian akan masuk lagi lewat ke capillary beds of all bodies. Di sini nanti dia memberikan pasokan udara ke seluruh tubuh. Lalu yang kaya akan karbon dioksida ini nanti akan masuk melalui vena cava, masuk ke right atrium, dan masuk ke right ventricle, yang kemudian akan masuk lagi melalui pulmonary arteries, sehingga masuk ke dalam paru-paru. Udah. Dan diberi oksigen lagi kan dari pertukaran udara ada benih. Jadi kayak oksigen masuk lagi, berputar-putar terus. Next. Nah, ini bahasanya. Pathway of blood through the heart and lungs. Right atrium ke tricuspid valve, right ventricle, kemudian dari right ventricle ke pulmonary semilunar valve, ke pulmonary arteries, kemudian ke lungs lagi. Dari lungs nanti masuk ke pulmonary veins, ke left atrium, dari left atrium masuk ke bicuspid valve, ke left ventricle, dari left ventricle masuk ke aortic semilunar valve, baru ke aorta. Nah, dari aorta ini memasukkan ke systemic circulation gitu. Systemic and pulmonary circulation. Left side is a pump to the systemic circulation. Any right, left. Right side is a pump to the pulmonary circulation. Nah, sama aja ini kayak tadi sebenarnya. Ini paru-paru yang sebelah kiri, kan? Itu dia bakal memompa ke systemic circulation. Tuh, nanti masuk set ke sini. Nih, ini kan right side itu akan ke pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Ya gitu. Nah, gitu ya. External heart vessels that supply or drain the heart interior tube. Ada arteries kanan dan juga kiri coronary and atrioventricular group. Kemudian ada marginal, circumflex, dan anterior interventricular arteries. Lalu ada veins, vena, small cardiac, anterior cardiac, dan great cardiac veins. Ini coronary circulation yang arterial supply. Ya. Seperti ini saja ini arterinya. Right coronary artery, marginal artery, anterior interventricular artery, dan ada circumflex artery. Ini ada superior vena cava. Yang posterior interventricular artery. Ini yang venanya, superior vena cava. Ini ada anterior cardiac veins, great cardiac veins, dan juga coronary sinus. Ada juga ini middle cardiac vein sama small cardiac vein. Untuk persarafannya disarafi oleh saraf otonom, saraf simpatis, merangsang stimulasi denyut jantung menjadi kuat dan cepat. Kemudian dua saraf parasimpatis. Mending pakai rok nggak sih? Jaga-jaga. Kemudian saraf parasimpatis menahan denyut jantungnya.
supaya dia lemah atau lambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 4 menit lagi. Kita review aja ya. Ini gantung nggak bisa. Mau dipel, Kak. Itu nggak bisa. Itu ini. Hah? Oh, ini. Anatomi jantung kita review aja yang ini aja. Bukan. Mana yang gross? Anatomi of heart. Nah, ini aja gitu. Nah, ini atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Jadi, misalkan darah masuk ke atrium kiri, itu adalah darah yang kaya akan oksigen. Kemudian nanti dia keluar dan memberikan oksigen kepada seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh ini nanti baru masuk ke atrium kanan. Tadi kiri kan? Kiri ya. Yang sekarang kanan. Masuk ke ventricle kanan. Keluar, masuk ke paru-paru. Kemudian di paru-paru itu baru masuk ke atrium kiri tadi. Siklusnya begitu aja terus. Nih. Ada. Nah, dari sini masuk kan. Kemudian masuk melewati mitral, katup mitral. Masuk ke sini. Pulmonary semilunar valve. Di sini ada tricuspid valve atau tricuspid. Baca yang tulisan tadi ya. Nah, ini pathway-nya. Dari atrium kanan. Oh, dari atrium kanan ya. Atrium yang sama aja sama. Masuk right atrium, tricuspid valve. Dari right atrium masuk sebelah kanan nih. Right atrium, tricuspid valve. Kalau misalkan masukkan dia tuh masuk kebuka. Nanti kalau udah penuh, tricuspid valve itu bakal tutup. Dia akan masuk ke right ventricle-nya. Kemudian dari right ventricle ini bakal masuk ke pulmonary semilunar valve atau katup pulmonary semilunar yang pertama. Masuk ke pulmonary arteries, baru masuk ke paru-paru. Paru-paru nanti kan dia berubah jadi darah yang kaya akan oksigen. Masuk ke pulmonary veins atau vena pulmonary. Masuk ke atrium. Nanti dia mendorong tricuspid valve atau katup mitral. Kalau udah penuh nanti tutup katup mitralnya. Masuk dari left ventricle, nanti dia masuk ke aortic semilunar valve atau katup aortic semilunar. Baru masuk aorta. Dari aorta masuk ke systemic circulation-nya. Dari systemic circulation itu nanti masuk ke right atrium. Gitu deh. Selesai penjelasannya. Baik teman-teman, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai anatomi jantung dan juga pembuluh darah. Anatomi pembuluh darah, jantung, dan juga ke paru-paru gitu, kayak tentang pernafasannya. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kalau tidak jelas, bisa tanyakan
ke Instagram @hanasafa pakai H. Tidak, Kemana? bisa dibaca-baca lagi materi yang lain. Di mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Tadi Dadah. Umam baca. Kita bertemu lagi di suatu Lagi saat sih. nanti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby. Semoga bermanfaat. Ya sudah. Ya.